Pernahkah kamu merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional? Seakan-akan tugas kecil pun menjadi beban besar. Jika ya, mungkin kamu sedang mengalami burnout. Selamat datang di video hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu burnout, penyebabnya, cara menghindarinya, dan tentunya cara mengatasinya. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres yang berkepanjangan. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan pekerjaan, tapi bisa juga terjadi pada berbagai aspek kehidupan, seperti mengurus rumah tangga atau aktivitas sehari-hari lainnya. Ciri-ciri burnout. Pertama, kelelahan kronis. Kelelahan kronis adalah kondisi kelelahan fisik dan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, biasanya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun seseorang sudah beristirahat, kelelahan ini sering tidak hilang dengan istirahat yang normal dan bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kelelahan kronis seringkali berhubungan dengan kondisi medis seperti sindrom kelelahan kronis, tapi juga dapat terjadi pada orang yang tidak memiliki kondisi tersebut. Gejalanya mencakup kelelahan yang ekstrim, kesulitan berkonsentrasi, nyeri otot, dan masalah tidur. Jika tidak diatasi, kelelahan kronis dapat berdampak serius pada kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan umum. Kedua, sinisme atau detasemen terhadap pekerjaan. Sinisme atau detasemen terhadap pekerjaan adalah kondisi di mana seseorang mulai merasakan perasaan negatif, tidak peduli atau apatis terhadap pekerjaannya. Ini adalah salah satu ciri utama burnout dan terjadi ketika seseorang kehilangan motivasi atau rasa keterlibatan dengan apa yang mereka lakukan. Sinisme ini berarti individu menjadi kritis, sinis, atau pesimis terhadap pekerjaan, rekan kerja, atau organisasi. Seseorang mungkin merasa bahwa upaya mereka tidak berarti, pekerjaan mereka tidak dihargai, atau bahwa tidak ada gunanya berusaha lebih keras karena hasilnya tidak akan berubah. Sedangkan detasemen ini mengacu pada perasaan terpisah atau terasing dari pekerjaan. Individu merasa tidak terhubung secara emosional atau psikologis dengan tugas yang mereka lakukan dan mungkin juga mulai menghindari tanggung jawab atau interaksi terkait pekerjaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja, hubungan kerja, dan bahkan kesehatan mental seseorang. Sinisme dan detasemen seringkali merupakan hasil dari beban kerja berlebihan, kurangnya dukungan, atau perasaan bahwa pekerjaan mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi. Ketiga, penurunan produktivitas dan motivasi. Kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang biasanya dapat mereka lakukan dengan baik. Burnout tidak sama dengan stres biasa. Stres mungkin membuat kamu merasa kewalahan, tapi burnout adalah ketika kamu merasa kosong, tidak punya motivasi, dan tidak peduli lagi. Penyebab burnout. Burnout biasanya terjadi ketika tuntutan dalam hidupmu melebihi kemampuanmu untuk menanganinya. Ada beberapa penyebab umum burnout. Pertama, beban kerja berlebih. Terlalu banyak tugas tanpa waktu untuk istirahat. Situasi di mana seseorang memiliki jumlah tugas atau tanggung jawab yang terlalu besar dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat atau dengan sumber daya seadanya. Kondisi ini sering menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta menurunkan kualitas kerja dan kesejahteraan individu. Kedua, kurangnya dukungan. Tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari atasan atau teman. Hal ini bisa terjadi dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Kurangnya dukungan sering menjadi salah satu penyebab utama stres dan burnout. Ketiga, ekspektasi yang tidak jelas. Tidak tahu apa yang diharapkan dari kamu di tempat kerja atau di rumah.
Ketidakjelasan ini sering menyebabkan kebingungan, frustasi, dan stres yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi dan produktivitas. Keempat, lingkungan kerja yang tidak sehat. Adanya tekanan atau konflik di tempat kerja. Hal ini dapat muncul dari berbagai faktor yang menciptakan stres, menurunkan motivasi, dan bahkan memperburuk kesehatan karyawan. Kelima, kurangnya penghargaan. Merasa tidak dihargai atas usaha dan kerja keras yang kamu lakukan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan frustasi, demotivasi, dan bahkan burnout. Beban kerja yang berlebihan dan kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah dua faktor terbesar yang menyebabkan burnout. Bagaimana kamu tahu jika kamu mengalami burnout? Ada beberapa tanda yang sering terjadi. Pertama, kehilangan motivasi. Tugas yang dulu kamu sukai sekarang terasa membosankan. Seseorang merasa tidak lagi terdorong untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu, baik dalam pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Ini bisa muncul akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang berdampak pada keinginan seseorang untuk bergerak maju atau berkinerja optimal. Kedua, kelelahan fisik dan emosional. Kamu merasa lelah sepanjang hari, bahkan setelah tidur cukup. Kondisi ini seringkali merupakan hasil dari tekanan berkepanjangan, pekerjaan yang berat, atau stres emosional yang intens. Kombinasi kelelahan fisik dan emosional seringkali terjadi pada individu yang mengalami burnout, terutama di lingkungan kerja dengan tekanan tinggi atau ketika beban hidup terasa terlalu berat. Kelelahan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, mengurangi produktivitas, dan memperburuk kualitas hidup. Keempat, sinisme dan detachment. Kamu merasa tidak peduli lagi dengan pekerjaan atau hal-hal di sekitarmu. Kelima, penurunan kinerja. Produktivitas dan kualitas kerja menurun drastis. Jika kamu mengalami beberapa dari tanda-tanda ini, ada kemungkinan kamu sedang mengalami burnout. Untungnya, burnout bisa dihindari dengan beberapa langkah sederhana. Beberapa cara untuk menjaga keseimbangan dan mencegah burnout. Pertama, atur batasan. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih seluruh hidupmu. Tetapkan batas waktu untuk berhenti bekerja setiap hari. Mengatur batasan adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional, terutama dalam konteks pekerjaan. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita dapat melindungi diri dari kelebihan beban, stres, dan kelelahan. Kedua, ambil istirahat rutin. Istirahat selama 5-10 menit di antara tugas-tugas penting. Mengambil istirahat rutin adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Dengan memberikan waktu bagi diri kita untuk beristirahat, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan mencegah kelelahan. Ketiga, prioritaskan kesehatan fisik, olahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan sehat. Prioritaskan kesehatan fisik adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan kita secara keseluruhan, terutama dalam konteks menghindari burnout dan meningkatkan produktivitas. Kesehatan fisik yang baik dapat mendukung kesehatan mental kita dan membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik. Kelima, kembangkan hobi di luar pekerjaan. Lakukan aktivitas untuk kamu nikmati di luar pekerjaan untuk melepaskan stres. Memiliki hobi dapat membantu kita mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan memberikan kesempatan untuk bersosialisasi. Mengembangkan hobi di luar pekerjaan dapat memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan kesehatan mental, peningkatan kreativitas, dan peningkatan kebahagiaan secara keseluruhan. Hobi yang kita nikmati akan membantu kita merasa lebih seimbang dan bahagia dalam hidup kita. Keenam, berbicara dengan orang lain. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional
untuk berbagi perasaan dan mendapatkan perspektif baru. Dalam konteks menghindari burnout dan meningkatkan kesejahteraan, berkomunikasi dengan orang lain dapat memberikan banyak manfaat. Berbicara dengan orang lain tidak hanya membantu kita mengatasi perasaan negatif, tetapi juga dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan kebersamaan. Melalui komunikasi yang efektif, kita bisa merasa lebih didukung dan berdaya dalam menghadapi tantangan yang ada. Mengatur batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kamu bisa sangat membantu mencegah burnout. Cara mengatasi burnout. Jika kamu sudah mengalami burnout, jangan khawatir. Kamu bisa mengatasinya dengan beberapa cara ini. Pertama, berbicara dengan atasan. Diskusikan beban kerja dan coba atur ulang prioritas pekerjaan. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur kepada atasan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, mengurangi risiko burnout dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Kedua, cari bantuan profesional. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau terapis. Mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga kesehatan mental kita. Dengan dukungan yang tepat, kita bisa belajar untuk mengatasi stres. Menemukan solusi untuk masalah, dan menghindari resiko burnout. Ketiga, rencanakan waktu istirahat. Ambil cuti dan benar-benar istirahat dari pekerjaan. Dengan merencanakan waktu istirahat yang tepat, kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencegah burnout. Istirahat yang baik memungkinkan kita untuk kembali bekerja dengan lebih fokus dan berenergi. Keempat, temukan makna kembali dalam pekerjaan. Cobalah untuk fokus pada hal-hal yang memberikan kepuasan atau makna dalam pekerjaanmu. Tidak hanya dapat mengurangi resiko burnout, tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan di tempat kerja. Kelima, belajar untuk mengatakan tidak. Jangan mengambil terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Belajar untuk mengatakan tidak adalah keterampilan penting dalam mengelola stres dan mencegah burnout. Banyak orang yang merasa tertekan untuk memenuhi semua permintaan dan harapan, baik dari atasan, rekan kerja, maupun lingkungan sekitar. Dengan melindungi waktu dan energi kita dapat lebih fokus pada kesehatan mental dan produktivitas kita. Ingat, mengatasi burnout membutuhkan waktu. Beri dirimu izin untuk istirahat dan fokus pada pemulihan fisik dan mental. Burnout adalah masalah nyata yang banyak dihadapi orang di berbagai bidang, baik itu di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Penting bagi kita untuk menyadari tanda-tanda awal burnout, seperti kelelahan fisik dan emosional, kehilangan motivasi, dan rasa sinisme terhadap pekerjaan. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mencegah dan mengatasi kondisi ini. Mulailah dengan mengatur batasan dalam pekerjaan, memberikan diri kita izin untuk beristirahat, dan mencari makna dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Luangkan waktu untuk berbicara dengan orang lain dan menjadwalkan waktu istirahat yang berkualitas. Jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, baik itu melalui hobi, olahraga, atau sekedar bersantai. Kesehatan mental dan fisik kita sangat penting. Ketika kita menjaga keseimbangan dalam hidup, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ingatlah, mengatasi burnout bukanlah pengalaman yang harus kita lakukan sendirian. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia. Dengan mengedepankan kesehatan mental kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga tips ini bermanfaat bagi kalian. Jaga diri dan tetap semangat.